Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua. Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Markus pasal 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai yang keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kalau kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama
dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi, waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal ini?" Tuh. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawaban." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes benar-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikian. Oke. Saudara, ketika kita belajar dulu berdoa ya, kita diajari kalau berdoa, percaya kamu sudah menerima, maka pasti kamu akan menerima. Ya. Dan itu banyak yang melakukan dan banyak yang nggak menerima. Banyak yang nggak menerima, saudara ya. Percaya bahwa kamu sudah menerimanya, bertindaklah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Lalu si Kenneth Hagin itu kan terkenal sekali pengajarannya ayat ini, Markus 11 ayat 24 ini ya. Oleh, aku sudah menerima, dipraktekkan saudara ya. Misalnya kamu berdoa pengen minta mobil, oleh, sekarang aku sudah punya mobil, oleh, aku punya, pada mobilnya belum di sana, belum ada. Nah, teolog-teolog Amerika berusaha mengajarkan hal seperti itu, saudara, berusaha mengajarkan hal-hal
membombastis perasaan kita, ya, karena ada banyak sekali hukum atraksi, ada hukum tarik menarik, hukum segala macam itu ya, dari buku-buku, bahkan bukan cuma gereja yang percaya itu. Jadi di zaman itu ya, zaman teologi, di zaman penelitian itu, di mana teologi itu dibombastis supaya kamu berdoa dan yakin dengan apa yang kamu doakan dan kamu akan menerima. Sehingga dia harus berpura-pura waktu kamu minta mobil, kamu harus pura-pura kamu tuh punya mobil. Kalau kamu berdoa untuk sakitmu, kamu harus pura-pura kamu tuh sudah sembuh. Seakan-akan ya kamu harus mandi, terus jalan yang benar, pokoknya supaya kamu sehat gitu loh. Padahal kamu masih sakit sekali itu ya. Kalau kamu berdoa untuk utang-utangmu, ya seakan-akan kamu nggak punya utang. Harus merasa begitu. Yakinlah bahwa kamu sudah menerimanya. Katanya begitu. Saudara, dan banyak yang nggak menerimanya, dan banyak orang Kristen yang kemudian berhenti berdoa tentunya ya, karena itu adalah pengajaran yang salah. Bukan ajaran Tuhan Yesusnya yang salah itu adalah ajarannya katekinnya ya saudara ya. Beneran ya, itu banyak yang kecewa dan banyak yang orang berhenti berdoa ya, karena teologi seperti itu adalah teologi yang dibombastis ya, yang akhirnya bukan membawa kepada kebenaran, tetapi kamu membawa kepada hawa nafsumu ya. Ketika kita membaca satu ayat, Anda tidak boleh melupakan ayat yang lain. Kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, saudara, ketika Tuhan kasih badai pencobaan hidup, ketika kasih kesulitan, kasih sakit penyakit, kasih kemiskinan, kasih masalah hutang, kita berdoa minta dilepaskan. Dan cara Tuhan tidak ujuk-ujuk. Cara Tuhan itu selalu dengan proses. Karena setiap masalah yang kita hadapi, setiap persoalan, tujuannya adalah supaya kita rendah hati. Itu karakter yang paling penting yang Tuhan inginkan. Nah, saudara perlu untuk belajar ya. Ketika saudara berdoa, Anda meyakini Markus 11 ayat 24, kamu yakin berdoa dengan yakin dan percaya, dan bahwa kamu percaya kamu sudah menerimanya. Itu sebenarnya memang kamu sudah menerimanya, tetapi ada sebuah proses di dalamnya. Selama kamu taat dengan proses itu, percayalah kamu akan terima jawaban doamu. Yaitu prosesnya apa? Menuju kepada kerendahan hati. Apapun doamu, itu selalu menuju kepada kerendahan hati, saudara. Kalau kamu tidak rendah hati, maka jawaban doa itu kalau Tuhan terus kabulkan ya, maka itu akan membawa kamu kepada neraka. Kalau kamu berdoa dengan hawa nafsumu, maka yang kamu doakan kalau kamu terima itu akan membawa kamu kepada maut. Makanya Tuhan Yesus selalu ingatkan kepada kita tentang sangkal diri, pikul salib setiap hari. Itu yang dilupakan. Yesus pernah berkata, barang siapa mau ikut aku harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Lalu kamu tanpa sangkal diri, pikul salib setiap hari, kamu mau merapal mantra Markus 11 ayat 24. Nggak jalan, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, ya, maka kamu harus yang namanya percaya, maka kamu harus ikuti semua aturan-aturannya, ikut jalan terjadi. Nggak bisa kamu sepotong-sepotong, saudara. Karena pengajaran Yesus adalah sebuah pengajaran utuh, sebuah pengajaran pemuridan. Kamu nggak bisa cuma ngambil ininya saja, nggak mau itunya. Aku mau berkatnya tapi tidak mau salibnya. Itu kan sering dikotbahkan kan sama pendeta-pendeta. Tetapi di waktu yang lain, pendeta tidak mengajarkan kepadamu salib, mengajarkan kepadamu berkat. Lalu kamu lupa salibnya. Dan pendeta dengan amat sangat yakin percaya, kamu akan menerimanya, dibombastis. Dan kamu tidak menerimanya. Tapi kalau saya, berdasarkan pengalaman saya, saudara ya, kita tahu ada kebutuhan. Saya tahu nih ada utang, saya tahu nih ada penyakit, saya tahu nih ada masalah.
waktu anak sakit tuh ya. Apa Tuhan, kenapa 9 bulan nggak sembuh-sembuh Tuhan? Tapi habis badannya ya, habis ya, gue tinggal mati itu saudara. Ya, saya nggak maksa, saya cuma tanya kamu ada dosa dan kamu sembunyikan dari Anda, yakin kan? Enggak, aku sudah cerita, aku tidak mungkin, aku semua yang aku tahu, yang aku ngerti, kalau aku udah bikin salah, aku udah cerita sama kamu, enggak ada yang aku sembunyikan, yakin ya. Lihat saudara, yang ada proses. Dan kami juga datang, Tuhan, ini bukan darimu Tuhan, sakit ini bukan darimu. Saya tahu, kan ada satu proses, kejujuran, ketenangan hati, kesabaran. Kita berdoa ya, setiap hari ya, kesembuhan anak 9 bulan saudara ya, sampai badannya habis. Begitu saya tahu ada proses, saya tengking itu sakitnya. 3 bulan, seminggu kemudian penyakitnya ketemu, sembuh. Ya saudara ya, sembuh. Karena ada satu proses. Kamu jangan kejar jawaban doamu, kamu kejar, ingat, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Jawaban doamu, kalau kamu sangkal diri, pikul salib setiap hari, percayalah, kamu doa, apapun yang kamu doakan, kamu sudah menerimanya. Karena memang semua masalah dalam hidupmu, tujuannya supaya kamu rendah hati, supaya kamu ditempa karaktermu untuk tiap hari. Nah, salib, ya selalu, karena Tuhan Yesus, itu lagi cerita tentang jalan salib. Ya, saudara ya. Jadi kalau kamu mau berdoa, selalu ingat jalan salib. Lah kamu pakai kalung salib segede gaban, dicium-cium tiap hari, tapi dagingmu nggak mau disalib. Kamu tuh senggol bacok, baru diomongin dikit, baru dikasih tahu dikit, udah langsung kain-kain gitu ya, anjing-anjing Edis. Diajarin apa tuh sama si Edis itu ya, anjing-anjingnya ya. Ya kan? Wah, baru kasih tahu dikit, wah sumpah serapa caci maki saudara ya. Wah, karena kamu dulu yang mulai. Nah iya, sekalipun saya mengatakan Edis goblok dan tolol, ya saudara ya. Terus kamu mau balas begitu yang lebih hebat lagi ke saya. Berarti kan kamu bukan pengikut Yesus, pengikut Edis. Itu contohnya tuh saudara. Baru kesenggol dikit ya, dan kamu nggak tahu tuh saya ngomong apa, baru ngasih judul doang. Kamu nggak baca dalamnya. Kamu yakin tuh mereka adalah pengikut Yesus? Nah, kamu yakin mereka sangkal diri pikul salib? Enggak. Mereka hura-hura, seneng karena Edu suka maki-maki orang Islam, suka misu-misu orang Islam, suka ngerjain orang Islam. Mereka senang itu jadi pahlawannya mereka. Bukan Yesus lagi. Lalu kamu mau berdoa supaya dikabulkan doamu? Bohong, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Doanya Nabi 26 lebih manjur, percaya saya. Dia selalu sangkal diri pikul salib. Ketika dihina, dicaci, difitnah, sabar. Kamu baru kesenggol dikit, salah ngomong di grup WhatsApp, ya udah berantem kamu. Makanya doamu gak dijawab-jawab sama Tuhan. Salibnya dikejar, saudara. Maka Markus 11 ayat 24 itu, ya memang itu artinya udah nggak usah direkayasa lagi. Kejar, karena Yesus selalu cerita jalan salibnya. Kamu nyanyi jalan salib, Via Dolorosa indah sekali. Tapi begitu dagingmu disalib, kamu kain-kain kayak anjing-anjing Edis, saudara. Ya kan? Kamu cerita ya tentang sangkal diri pikul salib setiap hari, ya kan? Sangkal diri pikul salib setiap hari. Tapi begitu kamu ada orang salah ngomong, begitu apa sih itu kamu sambit, saudara. Terus kamu berdoa minta anak lulus, minta berdoa supaya istrimu, suamimu sembuh. Kamu berdoa supaya bisa bayar utang, nggak bisa. Saya bisa melewati semua itu. Saya sangkal diri pikul salib setiap hari. Sepakat ya. Ini saya internetnya naik turun di sini bagus. Kita tolong Pak Hawi untuk tutup dalam doa nanti ya Pak Hawi yang berkat. Karena internetnya naik turun dan networknya mati. Ingat sangkal diri pikul salib setiap hari. Markus 11 ayat 24. Jangan kamu mikir kemana-mana. Itu artinya ya itu. Cuman sangkal diri pikul salib setiap hari. Ayat itu dengan sebuah kondisi pemuridan, sangkal diri pikul salib setiap hari. Maka ayat itu menyertai, kalau kamu tidak sangkal diri pikul salib setiap hari, kamu bukan pengikut Kristus. Maka ayat itu nggak berlaku buat kamu.
Ayat itu hanya berlaku bagi orang yang sangkal diri pikul salib setiap hari, saudara. Percaya saya. Kamu sangkal diri pikul salib setiap hari, jangan senggol bacok. Belajarlah sama saya, jangan seperti anjing-anjingnya Edis. Senggol bacok. Kita diajarin apa sama Edis ya? Coba belajar tuh sama pengikutnya, Tuhan Yesus yang ada di gerombolannya Nabi 20-nya. Der. Ya. Tapi beneran nggak nih? Nanti kamu di grup WhatsApp sama pengurus, salah ngomong senggol bacok lagi. Itulah sebabnya, ya, tidak diberkati. Ayo sekarang kita masuk sangkal diri pikul salib tiap hari, maka kamu akan tahu Markus 11 ayat 24 itu buat kamu. Tuhan Yesus memberkati.